Perkenalkan, nama saya Surya Zipavi dari jurusan Teknik Komputer. Di sini saya membuat house data tracker dari Python. Nah, house data tracker ini mendata sebuah rumah yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 garasi. Program ini bertujuan untuk pertama menanyakan dan menginput atau store data-data, numerik data dan data objek yang dimana numerik data yaitu menanyakan dan nge-input terkait panjang, lebar, dan tinggi tiap ruangan dan objek data terkait objek-objek yang terdapat dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, program ini juga bertujuan untuk mengkalkulasi area dari ruangan tersebut dan juga volume dari setiap ruangan tersebut. Lalu dari kalkulasi tersebut akan juga membuat kalkulasi terakhir yang dimana kalkulasi tersebut bertujuan untuk membuat kalkulasi total area dan volume dari keseluruhan rumah tersebut. Nah, semua data-data dan kalkulasi tersebut harus di-display pada akhirnya di program ini. Nah, di sini ada program saya. Di sini saya akan melakukan run untuk menunjukkan sedikit tentang program saya tersebut. Di sini pertanyaan pertama yaitu what is the length, width, and height of the first bedroom? Input the sizes according to the order and leave a space between them. Nah, misalkan contoh 2, 3, 4. Nah, seperti ini cara menginput datanya. Lalu akan ditanyakan terkait objek-objek yang terdapat dalam the first bedroom. Nah, misalkan ada a bed, dan kalau udah selesai ini akan harus type done kalau udah selesai. Bed, table, chair, and done misalkan ya, done. Nah, lalu ke pertanyaan bukan pertanyaan, ke ruangan berikutnya yaitu what is the length, width, and height of the second bedroom. Nah, input juga lagi saja data yang diperlukan. Misalkan 3, 2, 3 gitu. Lalu input objek seperti sebelumnya tapi ini untuk the second bedroom. Jadi misalkan bed, chair, table, rug, laptop. Terus misalkan ada banyak lagi tapi ini kalau sudah selesai tinggal tulis done. Lalu lanjut lagi, what is the length, width, and height of the bathroom? Nah, ini diulang-ulang lagi sampai selesai. Misalkan kalau bathroom, toilet, bath, shower, done. Lalu ke ruangan berikutnya yaitu living room. Living room mungkin agak gede, misalkan. Lalu input, misalkan living room ada sofa, coffee table, a rug, a chair, lamp, terus misalkan segitu. Lalu selanjutnya menanyakan terkait length, width, and height untuk ruangan berikutnya yaitu kitchen. Misalkan kitchennya ada di ukuran segini. Ini dalam meter. Input objects that the kitchen consists of yaitu mungkin misalkan kalau kitchen is a stove, a countertop, a fridge, misalkan, dan tulis dan kalau udah selesai lagi. Dan selanjutnya garage yang paling terakhir, misalkan garage-nya segini lah ya. Input objects that the garage consists of. Garage ya car, maybe oil, or apa lagi ya garage, like a motorcycle, motorbike. Dan nah, selesai nge-input semua data tersebut akan di-display di sel terakhir ini. Ini results-nya yang tadi kita baru taruh. The first bedroom has results yang tadi. Yang pertama, the first bedroom has length of 2, width of 3, and height of 4. Thus, the area of the first bedroom is 6 and the volume is 24. It also consists of the following objects. Nah, ini objek-objek yang tadi sudah di-input. Dan ini juga sama untuk setiap ruangan. Misalkan di second bedroom ada bed, chair, table, rug, laptop. Terus ini ukuran-ukurannya. Terus ini area and volume. Terus selalu ada bathroomnya, area, volume, and all the objects sampai garage. Dan terakhir di display paling bawah ini, with those data in mind, we can conclude that the total area of the house is 66 and the total volume of the house is 204. Nah, udah selesai. Itu mungkin sedikit run dari kode saya. Di sini kode saya intinya terdapat 3 sel yang pentingnya. Itu yang pertama itu untuk nge-input numerik data, yang kedua untuk nge-input objek, yang terakhir adalah display dari semua data tersebut. Karena aslinya setiap ruangan hanya diulang-ulang saja. Misalkan ruangan pertama ini yaitu yang the first bathroom sama second bathroom itu dua-duanya inti kodenya sama. Jadi mungkin aku hanya akan menjelaskan 2 sel dari satu ruangan saja. Yang pertama sel input numerik data. Di sini aku melakukan user input yang dimana nanti nge-input untuk naruh input apa ya, untuk menaruh inputnya tersebut gitu. Terus abis itu ini itu values equals to user input ya. Dan if values itu enggak 3, nanti bakal di print error di mana akan ditanyakan please enter the value for length, width, and height. Jadi kayak
nggak bakal diterima intinya. Kalau enggak, kalau misalkan values-nya emang 3, ya udah berarti values tersebut jadi dijadiin variabel first bedroom length, first bedroom width, first bedroom height, sama dari semua ini dijadikan integer, karena kan kalau misalkan variabel kalau dimasukin kan jadi string kan ya. Nah, biar dia jadi integer, ini aku tambahin map integer, values. Nah, di sini aku langsung juga lakukan kalkulasi untuk area ruangan tersebut, yang dimana areanya itu length kali width dan volumenya itu tinggal area kali height. Nah, ini untuk sel dari numeric data. Dan selanjutnya untuk objek data di sini lumayan simpel juga, di mana tinggal ini melakukan pertama first bedroom objects not object. So habis itu print input objects that the first bedroom consists of, enter each item on a new line tab done when finished. Jadi kayak setiap inputnya tuh kayak setiap variabelnya tuh harus di enter dulu untuk objek-objek baru. Jadi di sini while true first bedroom object input, if first bedroom object lower done break. Jadi apa ya, kayak ini tuh untuk membuat biar ada akhirnya lah ya, biar nanti di akhir-akhirnya ada bagian done ini. First ini juga dilakukan strip ini biar variabel-variabel kayak bisa. Intinya itu dua sel dari ini untuk data. Dan terakhir dan sebelum yang paling akhirnya itu display, ada juga untuk total area and total volume of the whole house. Aku tinggal melakukan arithmetic penambahan biasa aja sih, yang dimana semua area dan semua volume tinggal di sum aja. Dan terakhir untuk ngeprint, aku melakukan dimana di sini bukan, ini semua sama intinya, tapi ini aku contohin dari first bedroom aja juga. Print the first bedroom has the length of, di sini aku taruh datanya tadi first bedroom length, terus width of string lagi, terus habis itu untuk data yang tadi udah didapat, and height of, dan taruh datanya lagi. Terus aku langsung taruh area dari data areanya juga dan data volumenya juga. Lalu untuk objeknya juga tinggal tulis it also consists of the following objects. Nah, untuk ini aku lakukan kayak objek tadi, biar dia ada apa ya, bisa ke bawah gitu lah ya intinya secara otomatis. Jadi kayak setiap objek atau setiap variabel itu membuat barisan baru, dan di depannya ada ini untuk indikasi kayak pointersnya gitu lah ya. Lalu di itu sama untuk semua ruangan. Dan terakhir itu print untuk with those data in mind we can conclude that the total area of the house is, ya tinggal taruh variabel total area of the house, dan sama juga volume of the house tinggal taruh total volume of the house, dan ini hasil akhirnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya.